Upaya menanggulangi kemiskinan terus digencarkan di Kota Medan. Anggota DPRD Kota Medan, Godfred Effendi Lubis, memaparkan sejumlah program unggulan dalam sosialisasi peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan. Acara yang berlangsung di Kelurahan Timbang Deli ini disambut antusias warga. Warga Kelurahan Timbang Deli Tumparua memadati Jalan Turi Medan Amplas Sabtu 5 Juli 2025. Mereka hadir dalam sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan yang dipimpin langsung oleh anggota DPRD Kota Medan, Godfred Effendi Lubis. Godfred menjelaskan Perda ini mencakup beberapa pilar utama: pendidikan, kesehatan, perumahan, keterampilan, permodalan, jaminan sosial, hingga keamanan lingkungan. Ia menekankan pentingnya administrasi seperti Dapodik dan DTKS sebagai syarat utama mengakses berbagai bantuan. Melalui program Universal Health Coverage atau UHC, warga cukup membawa KTP dan KK untuk mendapatkan pengobatan gratis, bahkan untuk operasi besar. Tak hanya itu, bantuan bedah rumah, pelatihan keterampilan, serta akses permodalan UMKM juga tersedia. Namun, semua itu hanya berlaku jika data warga sudah sesuai di sistem kependudukan dan sosial. Dalam sesi tanya-jawab, warga mengangkat isu PKH, drainase, dan pendidikan. Godfred pun sigap menjawab satu persatu, bahkan menjanjikan tidak lanjut langsung ke dinas terkait. Di akhir acara, Godfred kembali menegaskan komitmennya memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar. Itu sekolah rakyat dia itu untuk kategori SD, SMP, atau SMA, Kak. Karena kalau misalnya sekolah rakyat itu SD, itu kalau untuk Medan kan kita tuh Pak, Jalan Sutomo itu kan jauh gitu dari sini. Nah, kalau misalnya anak SD kan kemungkinan kan orang tua tuh berat juga kan Pak, kalau ke sana itu nginap gitu kan Pak. Nah, makanya saya minta tolong penjelasannya itu untuk kategori SD, SMP, atau SMA. Mohon kepada Bapak, kami masyarakat Jalan Perhubungan sangat membutuhkan penerangan lampu jalan Pak. Tiangnya masih ada Pak, lampunya nggak ada, udah pada padam Pak semua. Sering terjadi gangguan, apalagi anak-anak kita pulangnya bermatian Pak. Ada 15 tiang semua. Yang akan saya pertanyakan masalah PKH Pak. Sekarang ini masih berumur masalah PKH yang pembagiannya tidak merata. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertindas. Nah, jujur saya dapat dari pertama bilang saya dapat Pak, kasih dulu, kasih. Sekarang ganti uang katanya per 3 bulan itu 600 ya bulan. Tapi banyak ibu-ibu yang mengeluh, yang disalahkan Kepri, padahal Kepri tidak ada hubungan, kan gitu. Kepri cuma memberikan surat kepada masyarakat, tapi Kepri mendapat imbasnya. Nah, jadi kepada siapa kami mengadu, kami tidak tahu. Sering sosper anggota dewan ke kampung kami Pak, dari partai manapun datang, sering saya kasih pertanyaan seperti ini. Jawabannya nanti dipertanyakan, sampai sekarang Bapak datang kemari, kami mau tahu penjelasan. Dan itu ada juga katanya yang untuk lansia, minimal usia berapa yang lansia, kan 60 Pak, kan 60 ke atas itu lansia. Ada yang dapat lansia di bawah 60, suaminya memang dapat meninggal, tapi istrinya masih terima. Apa ya? Kan itu ada ini Pak terjadi. Kemudian tadi Bapak bilang yang anaknya udah sekolah, udah kerja, dia harus dari PKH. Kalau itu harus saya setuju. Karena apa? Kalau udah anaknya sekolah berarti kan ekonominya udah teratasi, bisa membantu adiknya sekolah kan itu Pak. Ini anaknya udah tamat sekolah masih ada yang dapat. Bahkan anaknya yang 5 masih sekolah nggak dapat. Dari mana pemerataan untuk PKH bagi ibu-ibu yang memang layak dapat? Kalau itu, ini adakah permainan antara penyuluh, pembimbing dengan anggota PKH? Ada pembimbing? Nah, begitu Pak. Ini banyak ibu-ibu anak pembimbing Pak ya. Saya pernah warung besok Pak, jualan besok sering ibu. Bang, tolonglah Bang. Saya nggak tahu tuh karena belum pernah merasakan UMKM. Saya cuma ke BRI, katanya UMKM. Baik yang berbasis selama atau pelabuhan selama atau masyarakat. Sampai sekarang belum pernah yang namanya UMKM Pak. Bukan saya mengharapkan bukan Pak, tapi kan kenapa orang bisa dapat, saya nggak bisa dapat? Apa ada permainan di dalam? Apakah saya orang kecil? Saya cuma jualan Pak. Saya kurang tahu persis kapan harinya. Saya pernah bawa mertua saya berobat ke puskesmas.
Saya masuk ke poli lansia. Saya minta rujukan untuk berobat ke dokter mata. Didaftar, terus sudah Bu, sudah boleh ke dokter mata. Sekarang Bu, ya. Sudah rujukannya mana Bu? Tidak bisa Bu, kita sekarang rujukan sudah online. Nah, sementara kalau minta sudah rujukan harus bawa pasien kan Bu? Pasien harus di dokter mata. Berangkatlah saya ke dokter mata, naik jalan dari Madang. Jauh ya Bu, sementara mertua saya satu minggu sampai ke sana, kita ambil orang antri sampai lama. Akhir 2 jam antri. Tiba-tiba saya panggil, namanya nggak ada. Tapi Bu, katanya sudah daftar dari puskes. Surat rujukannya sudah online. Nggak ada loh Bu, kalau Bu nggak percaya sih misalnya. Ya pertunjukan itu nggak ada. Saya bilang, yang lain. Nah, telepon balik orang puskesmas. Makanya kita sudah kita online kan sudah daftar. Nggak ada loh Bu. Kita udah di dokter mata sekarang, sudah di rumah sakit. Dokter mata semua. Nggak ada namanya pasien di tadi. Ya udah cuma lagi sampai saya 3 kali saya cek Bu ke pendaftaran nggak ada. Jadi sekarang Bu yang mau saya tanyakan kesalahannya itu di mana? Saya kasihan di nomor saya, tapi itu karena harus bawa pasien ya. Jadi tolong Bu pencerahannya. Saya menindaklanjuti yang dikatakan oleh Bapak Priadi, kebetulan kita satu lingkungan mengenai PKH Pak. Saya rasa 5 tahun yang lalu saya sudah sering menangkap PKH. Saya punya anak Pak. Jadi saya tidak bisa sebut nama. Katanya ke dinas sosial. Sementara saya sudah 2 kali ke dinas sosial dan tidak bisa masuk. Itu hanya di luar. Itu berkas diambil dan selanjutnya tidak tahu. Dan seperti kata Pak Priadi, kita bertanya kemana. Sudah pernah sekali datang ke rumah, saya nggak tahu dari mana. Katanya dari PKH. Tapi sampai sekarang saya rasa sudah 5 tahun lebih tidak ada realisasinya. Dan saya bertanya, sebenarnya PKH ini untuk keluarga miskin atau tidak mampu? Perbedaan miskin dan tidak mampu di mana itu? Terkadang kita kan, saya tidak mau bilang miskin, tidak mampu ya, karena saya ibu anak 4 dan bersekolah semua. Seperti yang Bapak bilang untuk SMK, semoga terrealisasi akan terjadinya gratis sekolah. Karena anak saya ini akan masuk di SMK Negeri 7 dan belum ada memang berbicara mengenai biaya. Yang mau saya tanyakan, kita rakyat kecil ini, saya kepingin ada satu sarana untuk memberikan seperti pertanyaan, maaf ya untuk edukasi kalau bertanya, kesana Bu, kesana Bu, kesana nggak ada juga, nggak jelas Pak, semuanya mengambang. Dan kita nggak tahu mau mana, ya sudah itu jam terdiam. Dan seperti PKH, iya sabar, berapa tahun? Ini sudah 5 tahun lebih. Saya sudah 2 kali ke dinas sosial dan tidak ada realisasinya. Dan sudah pernah sekali ke rumah kader-kader di sini dan tidak ada realisasinya. Saya mohon pencerahannya dari Bapak Golpi. Umur saya sudah 71 tahun. Jadi Pak, masalah banjir tadi Pak. Jalan Turi Unjuk itu Pak, asal hujan Pak, kering banjir. Dulu udah pernah itu diapakan oleh Kota Dewan. Sampai sekarang Pak, asal datang hujan banjir terus. Tapi bersihkannya di depan ini, tapi kalau di bawah Pak tidak ada bersihkan itu. Jalan bawah tidak pernah itu. Kenapa banjir? Kedua, gang kelapa itu tidak bisa dibersihkan paletnya. Dan karena semua rumah itu ditutup palet semua. Bagaimana itu Bapak? Nah, jadi itu banjir, masa itu banjir. Tetap rumah saya Pak digenangi. Lihat Pak, udah besar-besar satu tiga ada. Dan karena banjir. Jadi Pak, tolong Pak, diperhatikan itu Pak. Saya tinggal di sini mulai tahun 1984 Pak, Jalan Turi. Tak pernah berpindah-pindah lama. Kita gak ada istilah lama jauh karena itu SD ada selamanya Bu. Jadi dia tinggal di asrama, nanti segala dia hidupnya ditampung. Dia hanya untuk SD, SMP, SMA ada. Nah, jadi ada selama busa ya. Dia hidupnya semua asal kecil dibiayai. Tapi betul-betul dia tidak mampu ya. Ya, oke. Yang kedua, Pak Ginting mengenai lampu jalan mati Setia. Ini juga gini aja Pak, Bapak foto nanti, di foto
tiang itu semua, berapa kali yang menangani dinas perhubungan sudah waktu itu sebut alamatnya di mana, lingkungannya berapa, kelurahannya, kirim selesai. Tapi kalau mau bola lampu baru Pak, nanti akhir bulan ini baru datang. Saya janji masih hidup Pak. Akhir bulan ini karena kontrak kecuali perbaikan. Yang diputus, Pak. Iya, diputus semua. Nanti kirim aja milik Pak Gudung ya, ada Pak Gudung, milik Pak Gudung nanti. Pak Gudung, diserahkan aja nanti, dijaga lah Pak ya. Oke. Baru mengenai PKH, ini yang menarik. Saya begini Bu PKH ini. Jadi begini aja kita buat ini. Ibu siapa yang keberatan PKH nggak dapat, daftarkan aja namanya. Saya akan urus. Tanggung jawab saya. Nanti daftar saya di Bukit nih. Ya. Kalau ibu Kepling aja kasih datanya Bu ya. Saya akan langsung ke kepala dinas. Di mana persoalannya? Ya. Apa berkas diminta Ibu Kepling, lengkapi aja. Saya akan jemput berkasnya dari ibu ini. Saya langsung tembak langsung kepada dinas lah, ya. Ya, nanti ya Pak Ibu Kepling ya. Ya, bagi mereka yang tadi yang keberatan tidak dapat PKH, dikumpul datanya sama Ibu Kepling. Ini biar berobat karena ternyata ini proses menegaknya. Baru mengenai apa nih PKH, Ibu Syalo tadi juga itu solusinya ya. Ibu Syalo tadi mana? Ibu Syalo tadi mana? Loh, udah gigi. Iya, nanti dikasih daftar kalian sama Kepling ya Bu ya. Biar kita langsung nanti berhubungan terus saya dulu dengan Kepling. Terima kasih yang Ibu tadi bertanya mengenai soal rujukan online. Memang Bu, kalau kita mau rujukan itu tetap kita bawa pasiennya. Karena permintaan dari BPJS itu ada kita buat tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan disitulah kita bisa melihat keadaan kondisi pasien itu langsung. Dan misalnya kan banyak Bu yang minta berobat mata, tapi banyak ada yang glaukoma, ada yang katarak. Jadi memang harus dibawa pasiennya pertama sekali. Dan Ibu datang ke rumah sakit mata, memang kita kalau berobat pakai BPJS Bu, sedang saya aja pun harus rajin bertanya Bu. Jadi pertama kali Ibu datang biarpun online, Ibu harus mendaftar ke depan, tunjukkan KTP. Nah, disitulah baru kita dapat nomor urut. Apalagi di rumah sakit mata Jalan Gajah Mada, itu dari subuh pun udah rame Bu. Jadi memang kita harus rajin-rajin bertanya, seperti orang kampung. Sedang saya di Mitra Medika Amplas saja bertanya kemana-kemana. Memang begitulah Bu yang harus kita lakukan. Jadi untuk seterusnya Bu, Ibu tetap biarpun sudah online, nanti dengan menunjukkan KTP, nanti dengan alat itu nomor urutnya Bu, entah nomor 90 atau apa, disitulah baru kita dipanggil. Dan ruangan berapa, poli berapa. Opung Loran tadi ya. Nampaknya Opung Loren Pak. Baik, terima kasih. Nampaknya rumah Pak Opung Loren ini di bagian bawah ya Pak ya? Ya di ujungnya, ya. Ujung Pak, ujung. Ujung berarti kan? Iya, ujung. Izin Pak, memang kalau dari sudut elevasi, Turi Ujung ini semua larinya ke jalan tol. Sudut elevasi seperti itu. Nah jadi kebanyakan juga setelah mungkin beberapa kali survei itu masih buangan alami ya Pak ya. Karena tadi sedikit koordinasi juga, jalan Turi Ujung ini dia selama ini buang ke persawahan ya kalau nggak salah. Dan sudah ditutup. Nah, itu menjadi masalah kami kadang-kadang Pak. Karena gini, jalan tol itu dua kewenangan yang berbeda. Ibarat kata kita masuk ke rumah orang harus kulon nuwun. Ya kan, tapi itu Pak izin, nanti akan saya cari solusinya Pak. Nah, yang kedua adalah memang kebanyakan Pak, beberapa warga dan toko kebanyakan ini menutup salurannya memanjang. Jadi untuk Pak Kepling, Pak Lurah, Pak Camat mohon kerjasamanya juga Pak. Kalau bisa boleh, tapi jangan memanjang Pak. Per 4 meter atau per 3 meter berilah kayak lubang manhole Pak. Sehingga tim saya ketika melakukan normalisasi dia bisa mengeluarkan Pak. Karena sering kejadian kami bongkarlah jembatannya. Kenapa kalian bongkar jembatan kami? Sering kejadian seperti itu kan Bapak-bapak Ibu-ibu. Padahal menurut aturan aset, ketika ada bangunan di atas drainase adalah milik Pemko Medan Pak.
Tapi ketika kami bongkar ganti ini, tapi ketika banjir, kenapa banjir? Kan gitu juga Pak. Nah maka itu ini butuh kerjasama antar stakeholder, antara kecamatan, kelurahan, dan Keping. Mohon beritahu warganya Pak, jika membangun jembatan menurut jangan diteruskanlah. Per 3 meter belilah lubang kurang lebih 1 meter kali setengah meter lah. Minimal orang kami bisa masuk ke dalam Pak. Cuman itu pun akan saya cek Pak. Dan mohon nanti kerjasama dengan Pak Lurah di Jalan Gang Kelapa nih kalau nggak salah ya. Nah Gang Kelapa Pak kita atur waktu mungkin di Selasa atau Senin Pak, kita cek ini Pak. Nanti kalau memang dia memanjang misalnya 10 atau 20 meter Pak, izin saya bongkar Pak. Saya bongkar, cuman artinya saya bongkar itu bukan saya biarkan. Saya bagusin tapi bisa buka tutup. Nah itu loh Bapak Ibu, maka itu saya bilang tadi itu, ketika Bapak Ibu membuat jembatan menerus, tolong buatkanlah buka tutupnya. Ya betul, nah 100 buat Ibu, mantap. Nah lubang kontrol namanya itu. Ya kan kasihan juga loh Pak, titik nolnya ditutup 20 meter, sempat terkapar anggota, saya kan kasihan juga. Jadi mohon pengertiannya, jadi izin kepada Opung Loren, nanti insya Allah hari Senin atau Selasa tim saya turun Pak. Kita mengadakan sosper tentang Perda nomor 5 tahun 2012 ini, kita telah paparkan tentang bantuan-bantuan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, keterampilan, perumahan, serta modal. Kita ternyata hasilnya disambut positif oleh masyarakat, terutama tentang program OHC. Selama ini setelah saya di DPR ini dan melaksanakan sosper ini, yang ada kita giring masyarakat yang hanya punya KTP dan KK untuk berobat ke rumah sakit. Seminggu ini aja saya jembatani ada 7 orang, dan memang itu terbukti selama mereka berobat itu tidak diikuti bayaran, dan itu operasi kecil besar sakit apapun itu. Dan begitu juga untuk pendidikan, mereka telah juga mendapat pencerahan bahwa rupanya harus terdaftar di Gapodi, itu tambah SD, SMP. Dan yang terakhir saya waktu di Banggar rapat, kita berjuangkan di Kecamatan Amplas ini harus berdiri minimal 1 SMA negeri dan 1 SMP negeri lagi. Dan itu tadi sambutan dari Dignas tadi. Untuk yang lain-lain seperti lampu, drainase atau lampu itu juga sudah masuk dalam kita. Ternyata kita hubungi di perhubungan, mereka juga sangat positif. Telah ada diperbaiki lampu sekitar ada 30 tiang, dan mereka juga telah lakukan itu. Namun mereka berjanji karena stok lampu itu ini nggak ada, akhir bulan ini akan mereka penuhi. Tapi bagi rusak-rusak sudah mereka perbaiki. Kita jaga baik program pemerintah ini ke depan, dan ini harus bersinergi dan berkelanjutan. untuk drainase kan ada yang disurvei langsung bersama orang Bapak. Sebetulnya di sosper nggak pernah kita teruskan karena di sini kan di reses itu. Tetapi itu pun dinas PU Bina Marga mereka menyambut positif dan telah melakukan reaksi dan melakukan langsung ke lapangan meninjau dan memperbaikinya. Program-program penanggulangan kemiskinan seperti ini diharapkan mampu menjangkau warga yang membutuhkan. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Adi Sinurat, Kedan TV melaporkan.